Warung Tegal atau warteg menjadi tempat makan andalan masyarakat ibu kota, terutama bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah atau yang sedang berada di akhir bulan dan membutuhkan hidangan ekonomis, tapi porsinya tetap mengenyangkan. Rizda Astuti pernah meneliti kemunculan warung Tegal. Menurutnya, warteg berasal dari 3 desa di Tegal, Jawa Tengah. Koperasi Warung Tegal menyebutkan warteg telah lama hadir di sudut-sudut kota, walaupun masih berupa warung tenda dengan bangunan semi permanen. Sebagian besar pengusaha warung Tegal itu adalah orang-orang wilayah pengembangan. Dulu Tegal itu, maksudnya kota Tegal itu terdiri dari 2 kecamatan, kemudian menjadi 4 kecamatan. Itu sejak tahun 80-an. Wilayah pengembangan itu yang mayoritas pedagang atau pengusaha warteg, seperti desa Cabawan, Kalinyama, Beturen, Kerandon, Sidakaton, Sidapurna. Walaupun itu yang terakhir saya sebut Sidakaton, Sidapurna adalah wilayah Kabupaten Tegal. Yang orang kota Tegal sendiri yang punya usaha warteg adalah seperti orang-orang kelurahan Cabawan, Kerandon. Maraknya warteg di ibu kota mengikuti laju perkembangan pembangunan, seperti maraknya pembangunan proyek, membutuhkan tambahan kuli atau pekerja kasar yang berasal dari daerah. Tak jarang buruh laki-laki mengajak istri dan anak mereka untuk perantau di kota besar. Istri-istri pendatang asal Tegal inilah yang pada awalnya menjual makanan murah meriah, makanan untuk pekerja berpenghasilan menengah ke bawah. Kapan mulai berkembang? Kalau saya menginterpretasikan itu sejak Jakarta muncul pembangunan. Ada proyek pembangunan di segala sektor itu. Dari pembangunan yang banyak sekali tahun-tahun Orde Baru gitulah. Sehingga banyak orang Tegal mencari kerja ke Jakarta. Nah, orang-orang itu butuh makan. Sebagian itu menyediakan makanan. Jual tadinya sih pikulan ya, yang kemudian berkembang menjadi lesehan, ada yang di warung. Yang waktu itu kalau ingat warteg, ingat tukang becak. Jadi identik warteg adalah untuk konsumsi tukang becak. Selain untuk konsumsi orang-orang tadi, juga untuk buruh bangunan. Warteg biasanya bertempat di lokasi yang sederhana. Luas bangunannya rata-rata 15-20 meter. Memiliki 2 pintu dan seringkali dicat warna biru. Warna biru ini konon sebagai simbol kepemilikan warteg untuk mengingatkan mereka pada kampung halaman. Menu yang ditawarkan identik dengan beragam produk pertanian, misalnya orek tempe, tumis kangkung, hingga sambal goreng kentang. Penyajiannya juga sangat sederhana, baik prasmanan maupun dilayani. Bukan hanya catnya yang cenderung biru putih, tetapi warung itu biasanya pakai padung. Tempat duduknya itu padung, yaitu tempat duduk yang memanjang. Selain warnanya biru, juga pintunya 2. Itu ciri-ciri dari warteg. Soal menu masakannya sih cenderung sama, tetapi bahwa ada satu ciri yang tidak bisa ditinggalkan oleh warteg. Ini mesti warteg adalah seperti orek, yaitu masakan jenis yang pakai tempe gitu ya. Kemudian juga sayur-sayuran seperti bukan hanya lodeh, sayur asem, tetapi juga ada pare. Nah, pokoknya hasil pertanian itu ada. Lokasi warteg seringkali berada di sekitar perkantoran, menawarkan menu santap siang hemat bagi pekerja ibu kota. Warteg dadakan juga sering bermunculan dekat lokasi proyek untuk memudahkan buruh yang bekerja mencari makanan hemat. Kenapa warteg bisa murah? Jadi bumbunya itu tidak sebanyak warung lain mungkin. Bumbunya lebih sederhana. Pokoknya warteg itu menjadi terkenal murah meriah.